omset turun, ya teman-teman bisnis mungkin sama dengan kami merasakan. Kita sudah buat dengan begitu rapi manajemennya, kita sudah atur laba rugi neraca, keuangan perusahaan kita tetap sama, ya. Pasti ada saja naik turunnya, ya. Walaupun kita mungkin turun kemudian kita bisa naikkan kembali, tapi intinya ada ujiannya, gitu kan. Maka semua itu ada, Bapak Ibu sekalian. Di sini kita perlu fahami bahwasanya pasti akan ada ujian tersebut. Allah mengatakan kami pasti akan menguji kalian, ya, dengan rasa sedikit ketakutan, kelaparan dan kekurangan harta. Juga kehilangan jiwa. Tidak ada orang yang kekal. Mungkin kita cinta sama orang tua kita, tapi ada saatnya mereka meninggal. Saudara kita, pasangan hidup, anak-anak, pasti akan ada. Maka itu diuji. Dan juga hasil panen buah-buahan. Lalu Allah mengatakan, dan beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah di sini berarti ujian itu memang tidak enak. Tapi ada pahala yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga ujian ini disebutkan oleh Allah SWT pasti datang agar kita sadar kita punya Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan tujuan juga agar kita, ya, mendapatkan pahala ekstra, ada tambahan pahalanya dengan sabar itu. Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 214, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira, kata Allah, ini ayat sudah turun dari 1400 tahun lebih yang lalu dan akan berlaku sampai hari kiamat bagi orang-orang beriman. Apakah kamu mengira bahwasanya kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan juga kesengsaraan serta digoncangkan berbagai macam, ya, goncangan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Lalu Allah menjawab, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi di sini ayat ini kita bisa Al-Baqarah 214, Allah pasti uji orang-orang beriman itu. Nah, semua manusia akan diuji, tapi orang beriman juga ada ujiannya. Tujuannya agar mereka lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu ada Tuhannya. Kalau kita ada nikmat yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau kita ada ujian yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Nah ini poinnya agar kita lebih dekat kepadanya. Kemudian juga dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 2 dan ayat 3, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami sudah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi, ya. Nanti akan ada ujian, menguji, tes, benar gak ini? Tulus gak dengan keimanannya? Kalau orang tulus dengan keimanannya, sebagaimana nikmat dari dia bisa bersyukur, ada ujian dia bisa bersabar. Kalau dia cuma mau nikmat aja tidak mau ujian, berarti gak benar imannya, gitu kan? Ada cinta dan loyalitas itu, baik sama pasangan, baik sama teman, sahabat, baik sama negara, teman-teman dilihat dari suka dukanya, gitu kan? Di saat suka, oke, bisa menerima. Di saat duka pun bisa menerima. Dalam arti kata, kalau sedang terjadi naik, maka kita sama-sama menikmatinya. Kalau lagi turun, maka kita sama-sama juga menopang untuk bisa melalui dengan kesabaran. Nah seperti itulah. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala itu tadi dalam Al-Ankabut ayat 2-nya, apakah, ya, manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman, sedang mereka tidak diuji? Ayat 3-nya, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan dengan ujian tersebut sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka sesungguhnya maka sesungguhnya Allah mengetahui dari ujian tersebut orang-orang yang jujur dengan imannya, dan juga Allah mengetahui orang-orang yang dusta dengan imannya, ya. Kemudian dalam hadis Sa'id radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala ya Rasulullah ayyun nasi asyaddu bala'an? Qala sallallahu alaihi wasallam al-anbiya. Sa'id radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi-nabi. Tsummal amsal fal amsal, lalu orang yang mendekati iman nabi dan yang mendekati iman-iman orang tersebut. Falyubtalal rajulu ala hasbi dinihi,
Seseorang akan diuji sesuai dengan kekuatan agamanya. Fa in kana dinuhu sulba ishtadda bala'u. Kalau agamanya kuat, maka lebih berat juga ujiannya. Wa in kana fi dini riqqa, kalau agamanya lemah, imannya lemah, ubtuliya ala hasb dinihi, maka akan diuji sesuai dengan kadar imannya. Fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Seseorang hamba terus ada ujian dalam hidupnya sampai Allah tidak membiarkan dia jalan di muka bumi kecuali sudah bersih dari semua dosa. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Artinya ujian itu datang Bapak Ibu sekalian dengan tujuan untuk menyempurnakan hidup kita. Kalau sebuah cuplikan film tidak ada penjahatnya, laku nggak kira-kira? Enggak. Siapa yang tidur nih? Saya mesti seperti akadnya tadi. Kenapa di film itu ada penjahat? Kenapa harus ada penjahatnya? Karena nggak seru kalau nggak ada. Itu ujian sebenarnya, ya. Dan jagoannya dianggap hebat kalau dia berhasil melalui penjahat-penjahat tersebut. Sebenarnya begitu. Saya bukan dukung nonton film, jangan nonton film ya. Tetapi ini saya kasih ilustrasinya biar mudah dipahami. Nah, kehidupan kita seperti itu. Kalau nggak ada orang yang ganggu kita sama sekali, nggak seru kehidupan sebenarnya. Tapi kalau datang orang begini senyum aja, ada pahala nih. Begitu saja. Saya gitu kalau ada ujian, terbuka lagi nih. Ini proposal baru masuk nih. Ini kalau saya sabarin, selesai. Mirip dengan ada orang minta sedekah, ini proposal dari Allah nih. Bantu ini, sana terbuka rezekinya. Nah, gitu loh. Kita pahami dengan cara seperti itu. Jadi lebih mudah, lebih simpel gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, juga poin penting di sini. Saya waktu jelaskan hadits ini, di beberapa kajian kami ada beberapa anak muda muslim datang mengatakan, Ustaz, saya kalau dengar hadits ini saya takut menambah iman saya. Karena dalam hadits ini kan orang kalau kuat imannya berat ujiannya. Jadi dia menangkapnya seperti itu. Padahal hadits ini ada sebab penyebutannya. Nah, kalau ayat Al-Quran Bapak Ibu sekalian ada namanya sababun nuzul. Pernah dengar? Sebab turun ayat? Tidak semua ayat Al-Quran punya sebab turun. Tapi kalau ada sebab turunnya Bapak Ibu usahakan baca. Bapak Ibu usahakan baca karena Bapak Ibu jadi paham, oh ayat ini turun karena ini. Misalnya, ini kami jelaskan waktu di kajian Sirah Nabawi, pentingnya kita belajar tentang sirah, kita tahu sebab turunnya ayat. Dalam hadis adanya sababul wurud, sebab disebutkannya hadis. Tidak semua hadis ada sababul wurudnya. Tapi hadis ini ada sebabnya. Apa itu? Waktu Nabi SAW sedang sakit demam dan panasnya luar biasa tubuh beliau sampai sahabat yang masuk ke rumah beliau itu waktu menyentuh tubuh Nabi dari atas selimut itu panasnya tembus. Jadi saking panasnya sampai sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, Anda ditimpa demam yang tidak normal. Itu berat sekali, panas sekali. Apa kata Nabi SAW? Iya, aku diujikan 2 kali lipat dari kalian. Jadi maksudnya apa? Kalau kalian demamnya misalnya kalau kita 40 derajat aja sudah bisa dirawat, mungkin Nabi bisa 80. Jadi ujiannya berat. Padahal ini Nabi gitu kan. Terus nanti